Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah dari program studi S1 Informatika angkatan 2020 dengan NIM 2055201110038. Di sini saya akan mereview materi dari pertemuan 1 sampai pertemuan akhir mata kuliah Etika dan Hukum Profesi. Selamat menyaksikan. Untuk pertemuan pertama, kami membahas tentang introducing atau pengenalan dari mata kuliah Etika dan Hukum Profesi. Untuk pertemuan kedua, kami membahas tentang tinjauan umum beretika. Etika sendiri berasal dari bahasa Yunani, ethos, merujuk pada suatu adat atau kebiasaan, akhlak yang baik dan benar seseorang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri, etika diartikan sebagai ilmu tentang baik buruknya seseorang, kumpulan nilai, akhlak, serta nilai yang benar yang ada di masyarakat. Etika sendiri merupakan sistem nilai dan norma moral membimbing individu atau suatu kelompok sebagai pengamatan krisis terhadap realitas moral. Etika tidak mengajarkan, tetapi memeriksa kebiasaan, nilai dan norma secara kritis. Terdapat 3 prinsip dalam beretika, yaitu yang pertama ada tentang memenuhi kewajiban, fokus pada karakter. Terus konsekuensionalisme, tindakan yang menghasilkan manfaat terbesar. Ada juga jenis-jenis etika melibatkan etika deskriptif yang mengkaji sikap dan perilaku manusia secara kritis, merinci apa yang dikejar oleh individu sebagai nilai dalam kehidupannya. Ada juga etika normatif, menetapkan sikap dan perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia, mengarahkan tindakan yang bernilai dan sesuai dengan norma masyarakat, dalam penghayatan nilai atau tanpa nilai dalam masyarakat tertentu. Etika deskriptif memungkinkan tindakan manusia secara etis. Etika normatif sebaliknya berfokus pada norma-norma untuk membimbing perilaku manusia menunjukkan menuju ke kebaikan dan menghindari yang buruk. Sedangkan definisi etika dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis, yakni sebagai cabang filsafat, ilmu pengetahuan yang deskriptif dan sosiologis, serta ilmu pengetahuan normatif dan evaluatif yang memberikan nilai baik dan buruknya terhadap perilaku manusia tanpa perlu menunjukkan fakta. Untuk pertemuan ketiga, yaitu etika dalam berkomputer. Etika komputer adalah studi tentang prinsip-prinsip moral yang berlaku untuk penggunaan komputer dan teknologi informasi. Tentang etika komputer ini juga melibatkan pertimbangan etika, nilai, dan prinsip-prinsip moral dalam pengembangan penggunaan dan pengelolaan teknologi komputer. Ada beberapa tantangan utama dalam etika berkomputer, yaitu termasuk privasi dan keamanan data. Bagaimana data pribadi kita harus dikelola dan dilindungi. Ada juga yang nomor 2, ada cyber security. Bagaimana melindungi sistem kita atau sistem komputer kita dari serangan dan kebocoran data. Yang ketiga, ada pembajakan perangkat lunak. Bagaimana mengatasi perangkat lunak yang ilegal. Yang keempat, ada kecerdasan buatan. Bagaimana mengatasi masalah keadilan, bias, dan privasi dalam pengembangan AI. Yang kelima, ada kode etik profesional. Bagaimana mematuhi kode etik dalam bidang teknologi. Pengaruh etika komputer yaitu memiliki dampak yang signifikan pada berbagai aspek kehidupan, seperti privasi, yaitu melindungi data pribadi individu kita bagaimana. Ada juga kebebasan berekspresi, mengatasi perdebatan tentang sensor dan kontrol yang ada di internet.
Ada juga keadilan, yaitu mencegah diskriminasi dalam penggunaan teknologi. Yang keempat, ada keamanan cyber, melindungi infrastruktur kritis dan informasi rahasia. Yang kelima, ada inovasi, yaitu kita memastikan penggunaan teknologi yang bertanggung jawab. Untuk pertemuan keempat yaitu pekerjaan profesi profesional. Etika profesi profesional merujuk pada seperangkat norma nilai dan aturan perilaku yang ditetapkan untuk membimbing tindakan para anggota suatu profesi. Ini juga mencakup pedoman moral yang mengatur perilaku dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang terkait dalam bidang pekerjaan tertentu. Etika profesi ini memberikan kerangka kerja untuk memastikan bahwa para profesional bertindak dengan integritas, kejujuran, dan mematuhi standar etika yang berlaku dalam konteks pekerjaan mereka. Kode etik profesi berfungsi sebagai panduan untuk menjaga kualitas layanan atau produk, melindungi kepentingan publik, dan membangun kepercayaan antara profesional, klien, dan masyarakat umum. Syarat-syarat untuk diakui sebagai seorang profesional melibatkan beberapa aspek penting. Yang pertama, ada kemampuan untuk menguasai pekerjaan dengan baik. Habis itu termasuk metode kerja, penanganan masalah, dan pengendalian hasil kerja. Seorang profesional juga diharapkan menjadi pemecah masalah, bukannya pencipta masalah. Yang kedua yaitu memiliki loyalitas yang mendorong untuk bertindak proaktif tanpa menunggu perintah. Memastikan usaha antisipatif untuk mencegah hal-hal yang berpotensi fatal. Yang ketiga ada integritas sebagai nilai yang mendasari kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Memastikan profesional tersebut bertahan dalam situasi yang tidak pasti. Yang keempat, kemampuan untuk bekerja keras tanpa merasa canggung atau merendahkan diri. Bahkan ketika orang bekerja dengan orang-orang yang memiliki status lebih rendah. Yang kelima, memiliki visi atau tujuan yang jelas. Mempertimbangkan diri, maksudnya mempertimbangkan resiko dan memfokuskan diri pada tindakan yang dipikirkan dengan matang. Yang keenam, ada memiliki rasa kebanggaan terhadap profesi yang dijalani dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya terhadapnya. Yang ketujuh, ada memiliki komitmen tinggi dan tidak mudah tergoda oleh godaan yang dapat merusak pekerjaan atau profesi tersebut. Yang terakhir, yaitu memiliki motivasi internal yang kuat, menjadi motivator bagi diri sendiri untuk mencapai hasil yang maksimal dalam hal dan situasi apapun. Seseorang dapat diakui sebagai profesional yang memiliki kompetensi, integritas, dan komitmen terhadap profesi yang diembannya. Untuk pertemuan kelima yaitu profesi di bidang teknologi informasi. Profesi adalah kata sarapan dari sebuah kata dalam bahasa Inggris yaitu profess yang bermakna janji untuk memenuhi kewajiban. Janji untuk memenuhi kewajiban itu melakukan suatu tugas khusus secara tetap atau permanen. Profesi membutuhkan pelatihan dan penguasaan khusus agar memperoleh skill kemampuan yang diinginkan pekerjaan yaitu di bidang TI sesuai judul tersebut. Terus juga sangat bervariasi, sulit untuk mencari standarisasi karena disesuaikan dengan bisnis dan kebutuhan pasar. Namun dapat dikelompokkan ke dalam 4 kategori utama berdasarkan jenis dan kualifikasi pekerjaan. Yang pertama ada perangkat lunak atau software, yaitu sistem analis bertanggung jawab menganalisis sistem yang akan diimplementasikan, termasuk evaluasi sistem yang ada, studi kelayakan, dan desain sistem yang akan dikembangkan. Ada juga programmer,
melaksanakan rancangan sistem analis dengan membuat program baik itu aplikasi maupun sistem operasi. Ada juga sistem desainer, yaitu merencanakan proyek termasuk studi kelayakan, analisis, dan desain untuk membuat proyek. Ada juga web programmer, yaitu melaksanakan rancangan dari web design dengan menggunakan program desainer berbasis web sesuai dengan desain yang dirancang. Yang kedua, ada perangkat keras, hardware, atau contoh pekerjaannya seperti technical engineering, yaitu teknisi. Contohnya seperti menangani, memelihara, dan perbaikan perangkat sistem komputer, yaitu maksudnya lebih memahami pendalaman dalam technical engineering tersebut. Ada juga network engineering, yaitu ahli dalam teknisi jaringan komputer, mulai dari pemeliharaan hingga troubleshooting. Itu. Untuk pertemuan ke-6, yaitu diskusi membahas materi dari pertemuan pertama sampai ke-5, yakni tentang introducing, tinjauan umum beretika, etika berkomputer, pekerjaan profesi profesional, dan profesi di bidang teknologi informasi. Untuk pertemuan ke-7 yaitu UTS, mengulang materi dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-5 juga. Untuk pertemuan ke-7 yaitu ancaman kasus kejahatan elektronik. Untuk membahasnya, ancaman merujuk pada situasi atau perilaku yang menimbulkan potensi bahaya, kerugian atau gangguan terhadap individu, kelompok, atau entitas tertentu. Segala jenis kejahatan yang dilakukan menggunakan teknologi elektronik atau komputer sebagai alat atau medium untuk melanggar hukum. Jenis ancaman dalam kasus kejahatan elektronik ini meliputi malware, phishing, serangan DOS, pencurian identitas, transformer, dan penyusupan cybercrime. Cybercrime merupakan salah satu bentuk atau dimensi baru dari kejahatan masa kini yang mendapat perhatian luasnya dunia internasional. Karakter cybercrime tersebut juga merupakan kejahatan yang muncul sebagai akibat adanya komunitas dunia maya seperti ruang lingkup kejahatan. Untuk pertemuan ke-9 yaitu organisasi dan kode etik profesi. Organisasi dalam kode etik profesi itu yaitu adalah dua aspek yang sangat penting dalam kehidupan, dalam menjaga integritas, kualitas, dan etika dalam berbagai bidang pekerjaan. Organisasi juga dalam badan atau asosiasi yang dibentuk untuk mewakili, mengatur, dan memajukan kepentingan anggota dalam satu bidang pekerjaan tertentu. Fungsinya mencakup representasi, di mana organisasi profesi menjadi suara bagaimana bagi para profesional anggotanya membela hak dan kepentingan di berbagai tingkatan. Untuk pertemuan ke-13 yaitu pendirian bisnis di bidang TI. Langkah-langkah meliputi identifikasi jenis bisnis di bidang TI, analisis pasar, rencana bisnis, identifikasi kebutuhan modalnya ada berapa, terus pembuatan izin perizinan gitu, serta fokus pada perkembangan dan inovasi. Contoh bisnis yang gagal, bisnis TI yang gagal gitu, ada Blockbuster, yaitu menunjukkan pentingnya inovasi, adaptabilitas, pengembangan pasar, dan responsif terhadap tren teknologi dalam mencapai kesuksesan di industrinya tersebut. Terus ada pertemuan ke-14 yaitu meningkatkan profesionalisme di bidang teknologi informasi. Melibatkan upaya untuk memperbaiki keterampilan, pengetahuan, dan etika dalam konteks teknologi informasi. Itu juga mencakup pengembangan ahli teknis,
pemahaman yang lebih baik tentang tren industri, serta menerapkan prinsip-prinsip beretika dan bertanggung jawab dalam pekerjaan sehari-hari. Selain itu, berpartisipasi dalam pelatihan teknisi, mendapatkan sertifikasi industri, dan berkontribusi pada komunitas profesional teknologi informasi juga merupakan cara meningkatkan profesionalitas di bidang teknologi informasi. Terima kasih. Sekian dari video saya, review materi dari 1 sampai pertemuan terakhir. Salah hilap mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dadah.